Manisnya gula aren kerap menemani sajian kopi atau teh. Tapi tahukah Anda, sebelum pemanis ini tiba di meja saji, ada perjalanan panjang yang harus dilalui. Mulai dari menguji nyali menyadap nira di atas pohon, hingga memasak selama berjam-jam hingga mengental. Informasi selengkapnya dalam segmen Sehari Menjadi. Ngapa? Bening saat disadap namun berubah wujud saat dimasak. Air nira jadi bahan baku utama lahirnya berbagai jenis pemanis. Mulai dari gula aren cetak, gula semut hingga gula aren cair. Di Kecamatan Pamerican, Kabupaten Ciamis, mengolah nira telah menjadi profesi utama bagi sejumlah warga desa. Salah satunya Desa Bangunsari. Di sini ratusan pengolah nira bekerja setiap hari menjaga kualitas produksi demi memenuhi permintaan pasar. Dan semua bermula dari sini, pohon aren. Ini bukannya pohon kolang-kaling ya? Iya, aren, pohon kolang. Yang dinamakan kolang-kaling kan itu atas. Buahnya? Buahnya. Mungkin tidak banyak yang tahu, pemanis alami berwarna kecoklatan ini berasal dari tetesan pohon aren. Sementara dari buah yang sama justru dikenal masyarakat sebagai kolang-kaling. Duduk aja duduk di situ. Nah, kuat dia? gitu. Kuat. Nah, Aduh tajam. ada tajam. Nah, Cara mengambil tetesan nira aren dilakukan melalui proses penyedapan. yang dipotong atas. Gini. Sini dari bawah. Gini. Nah, gitu. Awas hati-hati. Nipis. Kalau tebal nggak kuat narik. Waduh lebah. Wih, pahit. Nggak apa-apa. Nggak. Tangan bunga jantan dipotong dan diiris, lalu tetesannya ditampung dalam wadah yang sudah disiapkan. Warga menyebut bambu ini dengan sebutan lodong. Nah ini si bambunya kita gantung di sini nih. Ini kita gantung di sini. Tapi ketika menyadap nira tidak bisa langsung selesai dalam waktu sekejap. Harus sabar. Oke, ini sudah netes dan kata bapaknya untuk memenuhi si satu lodong ini butuh waktu lebih dari 12 jam. Kadang-kadang memang semalam suntuk. Tugas saya mengganti wadah nira akhirnya tuntas dan saatnya turun ke bawah. Tapi tunggu, kalau dilihat-lihat ternyata tinggi juga ya. Ada sekitar 9 meter nih pemirsa. Kita akan lanjutkan perjalanan dengan mengolah si airnya. Let's go. Dan waktunya diolah. Gimana Pak caranya? Setelah itu air nira disaring agar sisa kotoran seperti daun yang masuk ke dalam penampungan tidak ikut termasak. Cairan nira dimasak menggunakan tungku kayu bakar. Proses penguapan ini berlangsung berjam-jam lamanya hingga kadar air berkurang drastis. Dan nira berubah wujud menjadi cairan karamel kental dan pekat. Udah Pak. Udah ini ya? Ya. Tinggal dicetak. Taruh mana Pak? Taruh sana bisa lah. Biar ngental dulu, nanti baru dicetak. Siap. Aduh. Nah, kalau tadi versi perorangan, ini versi yang skala besar. Dengan daya produksi mencapai 3 ton gula aren cetak per hari. Wow. Oke. Ini airnya manis Pak Cucu? Ya, pasti manis karena air gula. Oh, ini air campuran apa aja berarti Pak Cucu? Ini air nira dicampur air gulanya karena air niranya kan di sini kan terbatas. Di pasaran, gula aren umumnya hadir dalam 2 versi. Yang pertama, murni 100% air nira tanpa campuran. Yang kedua, versi mix, nira yang ditambah gula rafinasi untuk menyesuaikan harga jual. Biar ya untuk menyeimbangkan harga untuk di pasaran karena kan kalau yang ori itu kan ya agak mahal.
Meski dicampur, nira aren tetap jadi pemain utama dengan perbandingan minimal 1:1. Apa? Satu lagi belakangan. Berarti 4. Wah, sekali bikin 400 kilo. 400 kilo. Ini dilakukan agar aroma kuat dan rasa manis alami khas aren tetap dominan. Pagi-pagi yang kena sarapan asam. Pedihnya asap tungku kayu memang jadi tantangan tersendiri bagi saya. Namun bagi mereka, kayu ini adalah pilihan utama demi menekan biaya produksi, sekaligus memberikan aroma smoky pada gula aren. Tahap berikutnya adalah penyaringan. Ngapa? Pegal. Cairan nira yang sudah kental dan beraroma harum disaring untuk membuang partikel-partikel kecil agar hasil akhirnya tampak bersih dan mengkilap. Yang bikin rumit itu si asapnya ini dari kayu. Soalnya kan kalau orang capek kan pasti narik napas ya, Pak. Gitu. Ini mau narik asap. Hati-hati, jangan sampai terkena kulit ya. Sebab cairan karamel panas ini memiliki suhu yang sangat tinggi dan sifatnya sangat lengket. Dapat mengakibatkan luka bakar dalam sekejap. Biar nggak kena tanah sama kan. Kalau kena? Kalau kena ntar melepuh. Lumayan. Panas ya? Iya. Iya. Kebayang pekatnya kayak apa nih? Nih, ini pekatnya nih. Iya. Berikutnya, gula aren ini masuk ke dalam tahap pencetakan. Nah, satu yang harus diperhatikan adalah tadi saya diajarin harus basah supaya tidak lengket. Jadi cetakannya basah dan ini nih alasnya juga sudah dibasahi. Satu hal yang saya rasakan adalah betapa lincahnya para perajin ini bekerja. Semuanya bergerak begitu cepat. Ini saya baru sadar kenapa pekerja di sini tuh dari tadi kayak orang setengah lari, terutama pas bagian uang karena emang cepat banget buat kering. Ini cuman saya tinggal 10 menit aja nih tuh. Udah langsung agak keras. Nih, Pak, makan, Pak. Nambah tenaga. Dikit lagi, Pak. Ya, Pak. Kira-kira bagaimana ya rasanya gula aren yang baru matang? Pak, dari semua karyawan dari tadi dia nyumbang. Dikit, Pak. Minta ya, Pak ya, Pak? Iya, boleh. Enak sisaan. Meski dicampur gula pasir, aroma dan rasa khas nira tetap terasa. Namun versi murni ini punya karakter unik, yaitu teksturnya yang terasa lebih masir atau berpasir saat hancur di lidah. Ini gula yang ada kendala di cetaknya. Dia jadi agak kayak cair, jadi ya harus dibentuk ulang. Campur sini Pak ya? Pelan-pelan. Kenapa Pak? Kan kena ini ntar mencerah. Setelah 30 menit, gula nira siap diangkat dari cetakan dan diangin-anginkan agar teksturnya semakin padat. Sebagai sentuhan akhir, gula dikemas per kilogram dan diberi bungkus tambahan dengan daun nira kering. Air nira tidak berhenti sebagai gula padat berbentuk bulat. Dari bahan yang sama, lahir juga gula semut dan gula aren cair. Untuk gula semut, nira aren murni dipanaskan hingga karamel terbentuk dan kadar airnya lebih pekat. Oke, aduk lagi. Loh, Pak, ini kenapa pas lagi dibikin kayak gini, bawahnya nggak dikasih api lagi gitu loh, Pak? Karena kalau dikasih api lagi nanti gulanya itu gosong, Pak Nando. Gosong. Proses pengadukan yang dilakukan tepat setelah api dimatikan ini jadi kunci utama. Sebab suhu yang menurun secara perlahan sambil terus diaduk ini akan mengubah cairan nira jadi butiran-butiran kristal yang lembut. Wah, ini sekilas seperti sedang ngulek. Tapi nguleknya bukan pakai cobek, pakai apa namanya? Tempurung. Langkah selanjutnya adalah pengayakan. Tujuannya agar ukuran butiran gula semut seragam sesuai pesanan. Ada yang ukurannya agak kecil, ada pula yang begitu lembut, dan terakhir gula semut akan dipanaskan dengan oven selama 2 jam. Ini berhubung udah proses open, kita tinggal kadarnya kurang lebih 0,2 sampai 0,3.
kadar airnya. Kalau terlalu basah? Kalau terlalu basah nanti dia menggumpal. Kalau terlalu kering? Terlalu kering memang spek dia itu kalau terlalu kering gosong nantinya. Dan ini dia produk terakhir yang lagi naik daun dan banyak dicari terutama para pecinta kopi kekinian. Gula aren cair. Prosesnya hampir sama. Air nira dipanaskan dan diaduk, namun bedanya nira tidak dimasak sampai terlalu pekat. Karena kita mengukur benar-benar untuk api. Kita benar-benar diukur dalam panasnya, kita dalam suhu 60 sampai 80. Kalau melebihi itu ya nantinya padat Pak. Saring sebanyak 3 kali untuk menghilangkan gumpalan yang mungkin masih tersisa. Di pasaran, gula aren murni umumnya dijual mulai dari 30.000 per kilogram. Berbeda dengan versi campuran yang harganya lebih terjangkau, mulai dari 20 ribuan. Walau pohon aren tumbuh subur di Ciamis, para produsen tetap dihadapkan pada satu tantangan besar, cuaca yang tidak lagi menentu. Nah itu biasanya kalau siangnya panas, malamnya hujan, itu kalau dibikin gula cetak atau gula bulat atau dibikin gula cair atau gula semut itu agak susah. Masa kualitasnya berturun karena faktor cuaca yang ekstrim. Dan ini waktunya mencicipi teh hangat dengan sentuhan gula aren yang sudah saya buat. Lelah tapi puas banget karena akhirnya tahu gimana cara bikin produk aren yang berkualitas. Jadi, apakah sudah terbayang nih mau dibikin apa produk aren Anda hari ini? Akhir kata, Rian Fernando, Dwi Agung Yuldiarto, Ciamis, Jawa Barat. Mantap.